Kalian tahu nggak, kalau mobil yang ada di samping gua ini tercipta karena pemiliknya itu senang melihat pertandingan bola antara siswa SMA dengan siswa kuliah. Dan siswa SMA itu menang telak skornya daripada siswa kuliah. Dan siswa SMA itu adalah namanya SMA Mustang, teman-teman. Dan mobil inilah tercipta pada tahun 1965. Dan kira-kira apa spesialnya dari sebuah Ford Mustang yang usianya menginjak sudah lebih daripada 50 tahun. Bersama gue Raka, selamat datang di channel Belanja Mobil. Kita bahas Ford Mustang EcoBoost 2.3. Let's go. Jadi sebenarnya nama Mustang itu simpang siur, teman-teman. Ada yang menyebutnya ini merupakan sebuah nama yang terinspirasi dari sebuah kuda poni. Dan ada juga yang versi tadi nih, di mana seorang Vice President Ford Motor Company yaitu Lee Iacocca sedang menonton pertandingan football di Universitas Michigan pada tahun 1963. Seperti yang udah gue bilang tadi bahwa pertandingan football itu antara SMA Mustang dengan Universitas Michigan itu. Dan pertandingan itu dimenangkan oleh SMA Mustang dengan skor yang lumayan cukup jauh nih, di angka 24-17 kalau nggak salah. Dan setelah pertandingan itu akhirnya Vice President Mr. Lee Iacocca itu masuk ke dalam ruang ganti dari SMA Mustang dan bilang kalau dia akan menamakan mobil barunya seperti nama SMA kalian, yaitu Mustang. Dimana SMA kalian adalah SMA yang lincah, sporty, dan juga berbakat. Jadilah sebuah Mustang atau sebuah muscle car yang kalian kenal sampai dengan sekarang. Oke, dan Ford Mustang itu pertama kali tercipta adalah sebuah sports car di tahun 1965. Sports car yang ringan, kecil, yang bisa dipakai untuk harian. Jadi DNA dari sports car harian itu masih dipakai sampai dengan tahun saat ini di versi modern dari Ford Mustang. Ya, tahun 1965 itu banyak sekali model dari Mustang, yaitu coupe 2 pintu, ada versi convertible juga, dan mobil ini pun di versi modernnya juga sama nih teman-teman. Dimana untuk model ini merupakan Ford Mustang coupe 2 pintu yang biasa aja. Namun kalau kalian pengen cari yang lebih jarang, kita pernah punya juga yang versi cabrio, soft top, dan juga versi convertible yang hardtop nih. Jadi banyak sekali versi dari mobil ini. Ini merupakan Ford Mustang generasi terbaru, generasi modern ya teman-teman, yang masih dijual sama Ford di Amerika sana. Dan mobil ini sebenarnya generasinya itu simpang siur ya, karena banyak sekali setiap tahunnya itu dia berubah dan berbeda generasi dibilangnya. Dan ini merupakan model yang sama yang keluar pada tahun 2015. Jadi 2015 sampai dengan tahun 2022 sekarang Ford Mustang masih memberikan model yang seperti ini nih. Belum ada perubahan yang berarti untuk sebuah Ford Mustang. Dan mobil ini dipasarkan di Amerika sana. Ada 3 tipe atau 3 pilihan mesin, yaitu mesin 2300 EcoBoost seperti mobil yang ini, ada mesin 3000 cc dan juga ada mesin 5000 cc V8. Dan itu merupakan sebuah real dari muscle car. Dan yang ini mesinnya 2300 cc EcoBoost aja. Langsung aja kita lihat bagian mesinnya teman-teman. Jangan expect kalau mesin Ford Mustang itu sama seperti kap mesinnya yang besar sekali teman-teman. Karena mesin 2300 cc EcoBoost ini tidak sebesar ruangan mesin atau mesin dari versi 5000 cc nya. Gue pernah lihat versi 5000 cc nya, Mustang GT nya itu bener-bener penuh sampai depan mesinnya. Tapi kalau yang versi 2300 cc nya, karena memang cc nya cuma setengah daripada yang 5000, dia memang cuma setengah nih. Tapi tetap kok, tetap memberikan kesan gagah dan kesan apa ya, kalau mesin ini merupakan mesin yang bertenaga. Karena walaupun hanya 2300 cc aja, tenaga dari Mustang EcoBoost ini tercatat di angka 310 horsepower dan torsi di 424 Nm. Yes, dan itu merupakan figur tenaga yang besar ya, yang sanggup melarikan Mustang ini dari 0 sampai 100 hanya dengan waktu 5, sekian detik nih. Dari riset-riset yang gue baca. Yes, karena mobil ini lagi-lagi sebuah muscle car yang memang handal untuk dilakukan drag race nih teman-teman. Dia menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang melalui transmisi 6 speed automatic nih. Dan yang menarik, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur drag strip. Yes, jadi kalau kalian mengikuti lomba-lomba drag mungkin ya, tinggal aktifkan fitur itu,
mobil ini akan melaju secara optimal untuk memberikan kalian waktu tercepat dalam lintasan balap drag. Oke, di bagian engine bay-nya seperti ini. Dan kalau kalian bertanya, kenapa engine-nya warna orange sedangkan untuk warna bodinya itu warna silver? Karena memang mobil ini sama pemilik sebelumnya sudah dilakukan modifikasi tipis, yaitu menambahkan wrapping seluruh bodi dengan stiker warna silver seperti ini. Dan pastinya stiker ini premium sekali, sama seperti cat, dimana kalau kalian tidak suka, kalian tinggal copot aja. Yes, mobil ini benar-benar sempurna kondisinya seperti layaknya mobil baru. Engine-nya masih bersih semuanya. Oke, sekarang kita tutup mesinnya. Oke, dia sayangnya belum ada pegas hidrolisnya nih. Jadi kap mesinnya cukup berat. Oke. Nah, di bagian kap mesinnya juga ada sebuah ventilasi udara untuk mendinginkan mesinnya. Oke, sekarang gue ceritain dikit di bagian depan, dimana ini merupakan Mustang yang sudah facelift ya teman-teman ya. Bedanya sama yang sebelum facelift yang keluar di tahun 2013 itu pada lampu sennya. Lampu sennya sedikit di bawah kalau yang sebelum facelift atau pre-facelift, dan ada juga fog lampnya. Namun kalau untuk versi yang sudah facelift seperti ini, dia lampu utamanya sedikit ada gelombangnya seperti ini dan menghilangkan fog lamp di bagian bawahnya. Namun overall tampangnya masih sama, grillnya masih sama, dan ada juga logo yang menandakan bahwa ini merupakan sebuah Mustang berbeda dari sebuah Ferrari, yaitu kudanya berlari nih teman-teman. Kita ke bagian samping yuk, sebelum akhirnya gue ceritain bagian interiornya. Let's go. Wow, nih kalian lihat ya teman-teman ya, ini benar-benar panjang. Karena memang untuk ukuran sebuah sedan, ini masuknya ke sedan besar ya. Karena untuk angkanya sendiri dia di 4700 sekian milimeter, yang kalau disandingkan itu sama seperti Mercedes-Benz E-Class. Yes, tapi di Mustang ini terlihat lebih besar, lebih bongsor karena memang tarikan-tarikan garisnya itu tegas banget. Di bagian depan ya biasa kayak gini, tapi di sini nih ada satu lekukan atau tarikan garis yang wow, keren banget. Apalagi dia memiliki sedikit over fender atau fendernya sedikit keluar ya, mengikuti profil ban untuk mobil ini. Tapi sayangnya untuk versi EcoBoost ini bannya nggak belang nih teman-teman. Karena depan belakang bannya itu sama aja di 255 aspek rasio 40 nih. Jadi walaupun dia penggerak roda belakang, tapi bannya masih sama aja diberikan untuk Mustang tipe EcoBoost ini. Velgnya 18 inci dual tone ya. Udah ada aksen chrome dan warna hitam seperti ini, gunmetal lebih tepatnya. Ganteng banget. Dan yang menarik lagi adalah remnya teman-teman. Karena di bagian depan remnya itu cakramnya besar sekali seperti BBK, karena dia cakramnya itu memiliki 4 piston yang menjepit rotornya atau kalipernya. Di belakang itu 2 piston, dan pastinya teknologinya lengkap semuanya. ABS, CVT, brake assist, stability control, bahkan ada beberapa mode traksi. Yup, di depan gitu aja. Dia samping sini ya ganteng banget, spionnya model tangkai seperti ini, dan dia memiliki pintu yang sudah frameless pastinya. Jelas sebuah sports car. Kita ke bagian belakang sedikit karena ada yang menarik nih di bagian belakang. Ini dia tampilan belakang dari Ford Mustang. Yes, tadi gue bilang ada yang menarik ya teman-teman ya. Apa sih yang menarik dari belakang sini? Gue suka banget adalah tampilan dari lampunya bro. Lampunya bentuknya itu 3D. Yes, jadi pisah-pisah begini 3 buah. Dan sudah LED juga. Jadi kalau di belakang gitu ya, kalian pasti langsung tahu kalau ini merupakan sebuah Ford Mustang. Dan lampu sennya, ini gue nyalain, dia akan berganti nih teman-teman, dengan lampu di bagian paling kiri maupun di bagian paling kanan. Yes, lampunya keren banget. Ini yang paling gue suka. Dan di belakang sini juga yang nggak kalah keren adalah penggunaan exhaust tip dari Mustang, dimana dia kiri kanannya twin muffler. Jadi total ada 4 buah yang suaranya kalau di mode normal seperti ini silent banget, nyaman, di telinga tuh nggak intimidatif. Tapi kalau kalian aktifkan mode sport, nanti gue aktifkan, dia akan menderu suaranya seperti layaknya sebuah mobil V8. Walaupun ini setengahnya ya silindernya, hanya 4 silinder aja. Dan yang keren lagi, Ford Mustang juga dilengkapi dengan bagasi bro.
Praktis banget. Sports car punya bagasi yang lumayan cukup luas. Jadi kalau kalian bawa tas golf mungkin ya, ini masih cukup muat nih. Koper-koper kecil kalian masih muat di dalam sebuah Ford Mustang ini. Sip. Bukanya ada di bagian kuncinya dan di bagian dalam. Oke, ada diffuser bagian bawah. Sekarang yang gak kalah keren adalah bagian interior dari Ford Mustang ini. Langsung kita intip. Ini yang gue suka dari Mustang, masuknya gue tuh nggak terlalu intimidatif teman-teman. Nggak seperti naik-naik mobil sports car. Jadi masih sangat mudah, masih sangat nyaman masuk ke dalam sebuah Mustang. Jadi kalau kalian mungkin nggak suka masuk ke dalam supercar yang terlalu ribet, ambil Mustang ini aja karena cukup nyaman nih masuk ke dalam Mustang ini. Dan begitu pula dengan posisi berkendaranya. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu mobilnya. Oke, jadi di mode normal seperti ini ya, suara knalpotnya tuh adem banget. Dan kita langsung disambut oleh logo kuda berlari nih. Si Mustangnya sedang berlari. Seperti biasa, posisi duduknya ini gue bilang enak banget. Karena walaupun memiliki bonet atau memiliki kap mesin yang cukup panjang, namun kursi ini sangat bisa kalian ajak berkompromi, bisa kalian atur sampai dengan posisi tertingginya segini teman-teman. Nah kalau kayak gini nih, kalian bisa menjangkau bagian depan itu secara proper. Jadi nggak perlu takut lagi mobil kalian udah mentok apa belum ya sampai mobil depannya. Dan setirnya sendiri pun dia bisa kalian atur lengkap lah pastinya teman-teman. Tuh ya, teleskopiknya bahkan yang gue suka adalah lihat teleskopik ini bener-bener jauh ya, 1 jengkal lebih. Jadi bener-bener bisa menopang gaya berkendara kalian secara ergonomis. Oke, kita set yang paling jauh aja kayak gini. Setirnya pun lembut, sudah dilapis dengan leather. Kita AC dulu. Dan di setir ini juga banyak sekali tombol-tombol. Bagian kiri untuk mengatur infotainment di bagian tengah, bagian kanan untuk mengatur ini layar MID. Dan ada ini My Mustang namanya. My Mustang itu adalah melihat beberapa informasi mengenai aplikasi nih teman-teman. Aplikasi untuk mengaktifkan mode sports dari mobil ini. Dia dalam sini ada My Mode, Exhaust Mode, Track Apps, Gauge, My Color, dan Cluster Appearance gitu. Exhaust Mode-nya kita pencet ya. Ini ada Quiet, ada Normal, ada Sport, ada Race Track. Dan kalau di mode Race Track seperti ini, sebentar kita bedain ya. Dari Quiet nih, Quiet kayak gini, sekarang kita ke Race Track. Oh, suaranya itu langsung menderu sekali seperti layaknya sebuah mobil V8 nih. Kita geber. Tapi sayangnya belum ada letupan-letupan dari knalpot di bagian belakang. Oke, kita quiet aja. Oke, sekarang ke bagian kiri, keras dia ada cruise control dan juga mobil ini sudah menggunakan adaptive cruise control teman-teman. Jadi fiturnya sudah cukup lengkap untuk fitur keselamatan aktifnya. Dan kita ke bagian tengah, ini yang keren lagi adalah perpaduan warna dari Ford Mustang ini. Di atas warna hitam, soft touch pastinya teman-teman. Dan di bagian tengah sini, dashboardnya itu dilebur dengan warna chrome. No, bukan chrome. Ini apa ya? Aluminium ya, abu-abu gitu ya. Dan ini premium karena bertekstur ya teman-teman. Jadi nggak polosan aja. Premium sekali, keren, dan pastinya ini terlihat seperti mobil sangat maco banget. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan audio keluaran dari BO atau Bank of Sound, dimana untuk kualitas audionya sendiri benar-benar ajib di telinga. Bagian bawah jasa pengaturan layar ini, dan AC-nya dia sudah climate control dan juga sudah dual zone gitu, pengaturannya seperti ini. Dan mobil ini karena diimpor utuh dari Amerika atau impor utuh dari luar sana, lengkap fiturnya. Ada pendingin kursi untuk driver dan penumpang kiri, penghangat kursi pun demikian. Dan yang keren lagi di mobil ini adalah peletakan tuas-tuas. Untuk mode berkendaranya kalian bisa atur lewat tombol yang ada di bagian
bawah sini diangkat gini. Modenya ada normal, ada my mode seperti yang tadi, ada sport plus. Wow, sport plus langsung beda instrumen clusternya dan suara knalpotnya pun berbeda. Ada race track, dan yang ini nih yang buat teman-teman, yang tadi gue bilang ada drag strip nih. Yes, jadi kalau drag strip ini tampilan takometernya itu berubah menjadi besar sekali, dan speedometer di bagian kanan kecil aja, dan ini benar-benar memfokuskan kalian untuk melakukan drag. Dan mungkin mobil ini juga bisa diatur untuk fitur launch controlnya, tapi gue nggak tahu cara mengaktifkan fitur launch controlnya itu. Oke, jadi modenya ada itu aja. Sebentar, ada apa lagi? Habis drag strip, oh ada snow dan wet, mode santainya lah ya. Dan kembali ke normal mode lagi. Di kanan sini ada pengaturan steering, normal steering, ada sport steering, comfort steering. Ya, jadi ada 3 pengaturan setir, normal, comfort, dan sport. Oke. Pengaturan untuk mematikan stability control, lampu hazard, dan engine start stopnya di bagian kanan sini. Dan mobil ini juga sebenarnya memiliki konfigurasi 2+2 teman-teman. Kalau dilihat sedikit ya, bagian belakangnya cukup luas. Namun sepertinya gue nggak bakal masuk karena untuk bagian ruang kepalanya itu cukup sempit, karena mobil ini melandai belakangnya. Jadi mungkin untuk penumpang di bawah 170, 160 mungkin masih cocok duduk di belakang Ford Mustang EcoBoost ini. Oke, sekarang waktunya gue kasih tahu kesimpulan dan harga untuk membawa pulang sebuah muscle car asal Amerika ini. Let's go. Menurut gue, kalau kalian sedang mencari sebuah sports car yang desainnya itu pasti orang nengok karena bentuk bodinya itu sangat maco, sangat kokoh, sangat keren, dan mesinnya cukup bertenaga serta harganya nggak terlalu mahal. Ini merupakan sebuah pilihan yang cukup menarik teman-teman. Ford Mustang 2.3 EcoBoost tahun 2019 dengan odometer 6.000 km. Walaupun sudah 3 tahun pemakaian, namun rasanya mobil ini seperti layaknya mobil baru karena masih full orisinil semua. Hanya mendapatkan modifikasi di bagian ini, di bagian warnanya aja. Dan ini merupakan warna yang stikeran ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau nggak suka warna ini, bisa langsung kalian peel off aja, ganti warna lain atau mempertahankan warna aslinya. Dimana warna asli mobil ini adalah warna orange. Oke, terakhir, harganya murah teman-teman. Karena mobil ini di luar sana dihargain di angka 900 jutaan ya. 900 juta di Amerika sana. Namun masuk Indonesia dengan segala pajaknya, dia dijual untuk saat ini, di hari ini, kita buka 1.425 juta rupiah. Yes, harga itu cukup terjangkau. Kalau kalian cari sports car, lagi-lagi ini merupakan sports car yang paling menarik karena asyik, rasa berkendaranya kencang juga, dan pastinya desainnya cukup radikal. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai Mustang ini? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Lanjut jalan-jalan naik Mustang. Assalamualaikum.